syarat membangun masyarakat inklusi, yaitu tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung nilai keberagaman sebagai realitas kehidupan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah usaha pemerintah untuk mencetak generasi yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak diskriminatif dalam hidup bermasyarakat. Pada tahun 1980-an, pendidikan inklusif sempat dimunculkan namun kurang berkembang. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia dimulai pada tahun 1986. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif mulai tampak dengan disahkannya sistem pendidikan terpadu dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak penyandang cacat juga ditempatkan di sekolah umum. Namun, mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum. Kemudian, awal tahun 2000, pemerintah mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai kelanjutan dari program pendidikan terpadu. Di tahun 2003, setiap kabupaten kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Selanjutnya, tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya untuk dikembangkan program pendidikan inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Pada akhirnya, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Konsep pendidikan inklusif tentu berbeda dari sistem pendidikan luar biasa maupun sistem pendidikan terpadu. Konsep di dalam sistem pendidikan luar biasa benar-benar memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Dimisalkan dalam gambar, di mana yang satu hanya berisi kotak-kotak saja, sedangkan yang satunya berisi lingkaran-lingkaran. Di dalam sistem pendidikan luar biasa, anak pada umumnya belajar di sekolah umum bersama guru pada umumnya, guru umum, sedangkan anak berkebutuhan khusus mereka belajar di sekolah luar biasa bersama guru luar biasa atau guru khusus. Konsep di dalam sistem pendidikan terpadu mengubah anak agar sesuai dengan sistem. Bagaimanapun anak-anaknya, sistem tetap sama. Sebagaimana digambarkan, membuat balok persegi menjadi bundar. Anak harus menyesuaikan atau gagal. Berbeda dari keduanya, pendidikan inklusif memiliki konsep bahwa semua anak berbeda dan semua anak bisa belajar. Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar, berbagai macam bentuk ada dalam satu wadah.
Bagaimanapun kemampuannya, apapun etnisnya, ukuran usianya, latar belakangnya, gender yang berbeda, itu tidak masalah. Pendidikan inklusif mengubah sistem agar menyesuaikan dengan anak. Tujuan pendidikan inklusif dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif bermanfaat bagi banyak orang, baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga, dan yang terutama bagi peserta didik dan guru. Manfaat diselenggarakannya pendidikan inklusi bagi peserta didik atau siswa, yaitu anak-anak dapat mempelajari bagaimana harus bersikap toleran terhadap orang lain. Anak-anak juga mengembangkan citra yang lebih positif dari diri mereka sendiri dan mempunyai sikap yang sehat tentang keunikan yang ada pada orang lain. Kemudian juga melatih dan membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling atau memberi cap negatif pada orang lain. Kemudian manfaat bagi guru dapat berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak. Juga guru menjadi tertantang untuk terus belajar melalui perbedaan yang dihadapi di kelas. Juga guru terlatih dan terbiasa untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan segala perbedaan. Pendidikan inklusif mengacu pada berbagai macam dari strategi, aktivitas, dan proses yang berusaha mewujudkan hak universal atas pendidikan yang berkualitas, relevan, dan tepat. Digambarkan dengan ilustrasi berikut. Dari berbagai macam hewan yang ada, mereka tidak bisa diperintahkan untuk menyelesaikan satu tugas yang sama. Tidak mungkin mereka semua untuk melakukan tugas memanjat pohon. Jika tujuan pembelajarannya adalah agar mereka mengenal habitatnya, maka tugas yang diberikan pun juga harus sesuai. Misalnya ketika menginstruksikan anak untuk menceritakan liburan mereka, kita tidak memberikan instruksi yang spesifik, seperti tuliskan cerita liburan kalian. Tidak seperti itu. Tetapi kita gunakan cara yang lebih universal. Seperti sampaikan cerita liburan kalian. Sehingga anak bisa mengekspresikan ceritanya dengan apapun yang mereka bisa. Baik menulis, menggambar, ataupun yang lainnya. Dalam penyelenggaraannya, kelas inklusi dibagi menjadi 6 model. Ada inklusi penuh atau reguler, kemudian reguler dengan klaster, ada reguler dengan pull out, reguler dengan klaster dan pull out, kelas khusus dengan pengintegrasian, dan kelas khusus penuh. Kelas reguler atau inklusi penuh yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kelas reguler dengan klaster, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler
dalam kelompok khusus. Kelas reguler dengan pull out, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kelas reguler dengan cluster dan pull out, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Dan kelas khusus penuh, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor atau komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu kurikulum atau bahan ajar, tenaga kependidikan, guru, instruktur atau pelatih, kemudian sarana dan prasarana, kemudian ada dana, dan manajemen atau pengelolaan. Proses belajar mengajar ini dipengaruhi oleh siswa sebagai input dan mempengaruhi lulusan sebagai output. Komponen-komponen tersebut merupakan subsistem dalam sistem pendidikan. Bila ada perubahan pada salah satu subsistem atau komponen, maka menuntut perubahan atau penyesuaian komponen yang lainnya. Dalam hal ini, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal tetapi juga ABK, maka menuntut penyesuaian atau modifikasi kurikulum bahan ajar, peran serta guru, sarana prasarana, dana, manajemen pengelolaan kelas, lingkungan, maupun kegiatan belajar mengajar. Implikasinya bahwa pendidikan inklusif akan sangat sulit diimplementasikan manakala komponen-komponen tersebut tidak dilakukan modifikasi. Adapun masalah-masalah yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu pertama, kurangnya pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Guru kurang kompetensi dalam menangani ABK, kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, bisa karena latar pendidikan guru tidak sesuai. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru ini juga mungkin dikarenakan kurangnya guru pembimbing khusus. Permasalahan yang kedua terkait orang tua dan masyarakat. Orang tua ABK tidak peduli terhadap perkembangan anaknya. Orang tua hanya pasrah sepenuhnya tentang perkembangan anaknya kepada sekolah. Toleransi atau pengertian dari orang tua siswa reguler terhadap kebutuhan ABK juga masih kurang. Masyarakat yang masih memandang rendah ABK dan sekolah inklusi, masyarakat juga kurang memberi dukungan terkait pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat yang terkait pendidikan inklusi dan ABK. Permasalahan yang ketiga, sekolah belum siap baik dari segi administrasi maupun SDM-nya dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolahnya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemerintah yang kurang bisa mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan sekolah inklusi. Kebijakan tentang sekolah inklusi sendiri belum jelas. Kurangnya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kompetensi guru juga mempengaruhi
problema ini. Kemudian permasalahan yang keempat, kurangnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, seperti kurangnya sarana prasarana yang disediakan pemerintah terkait pelaksanaan sekolah inklusi. Terakhir, elemen yang harus terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pihak sekolah meliputi guru, yaitu kompetensinya, kemudian pihak pendukung seperti psikolog dan yang lainnya, kemudian sumber daya manusianya, yaitu guru dan guru pembimbing khusus, siswa, juga kurikulum sekolah inklusi. Elemen masyarakat meliputi orang tua anak berkebutuhan khusus, juga masyarakat umum itu sendiri. Kemudian pemerintah meliputi kebijakan pemerintah, pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi guru, kemudian sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi, aturan yang jelas tentang pelaksanaan sekolah inklusi, serta kurikulum untuk sekolah inklusi. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan harusnya bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan inklusi.